Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifni, NIM D400190120 dari kelas E. Sini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum penggunaan motor listrik dalam industri. Di sini sebelumnya saya akan mempresentasikan kendali motor induksi 3 fasa, di mana menggunakan alat dan bahan sebagai berikut, itu berupa laptop, MATLAB, Simulink, dan 3-phase source sebagai sumbernya nanti, dan asinkronus motor. Kemudian di sini ada pengertian dari motor induksi 3 fasa. Itu adalah arus bolak-balik AC, rotor yang berputar, tidak menerimanya daya listrik secara konduksi, melainkan secara induksi, seperti sekunder transformator 2 belitan yang menerima daya listrik secara induksi dari primer. Dan motor arus bolak-balik demikian disebut motor induksi. Motor induksi 3 fasa ialah mesin listrik yang mengubah tenaga listrik bolak-balik 3 fasa secara induksi menjadi tenaga mekanik berupa putaran. Jadi motor induksi ini berfungsi menghasilkan tenaga mekanik untuk menggerakkan beban-beban mekanik. Ini adalah salah satu gambar dari motor induksi 3 fasa, yang mana ada komponen utamanya yang berupa stator, bagian stator, yaitu lalu ada bagian rotor, lalu pengertian dari bagian-bagiannya itu adalah yang pertama stator, yaitu bagian motor induksi komponen stator adalah sebagai yang diam. Pada motor 3 fase ini dasarnya belitan stator sama dengan belitan motor sinkron. Konstruksi stator pada motor induksi 3 fase ini berlapis-lapis dan memiliki alur untuk melilitkan kumparan. Komponen stator terdiri atas 3 macam kumparan, yang ujungnya kumparan terdapat lilitan yang dihubungkan dengan melewati terminal untuk memudahkan pada saat penyambungan dengan sumber voltage atau tegangan. Terdapat kutub di masing-masing kumparan stator, dan jumlah kutub menentukan kecepatan motor 3 fase ini. Jika jumlah kutub semakin banyak, maka putaran yang dihasilkan semakin rendah. Dan bagian yang kedua itu adalah rotor. Rotor sendiri terbagi ada dua. Yang pertama ada rotor sangkar dan rotor lilit. Untuk rotor sangkar memiliki bentuk yang sederhana, sehingga jenis rotor ini lebih banyak digunakan pada motor induksi daripada rotor lilit. Batang-batang penghantar motor lilit rotor yang ditempatkan di dalam alur rotor. Batang penghantar ini terbuat dari bahan dasar tembaga atau aluminium. Pada ujung-ujung batang penghantar dihubungkan dengan cincin penghubung sehingga berbentuk seperti sangkar burung. Maka setiap motor induksi yang menggunakan jenis rotor ini sering disebut motor induksi rotor sangkar. Lalu yang kedua ada jenis rotor lilit. Atas lilitan fase atau kawat yang banyak, dan belitan ini dimasukkan ke dalam alur-alur intim rotor. Belitan rotor ini sama dengan belitan stator, namun belitannya selalu dihubungkan secara bintang pada 3 buah lilitan fase, tepatnya pada ujung-ujung lilitan dihubungkan ke cincin seret yang terletak pada poros rotor. Kecepatan motor dapat diatur dengan cara mengatur tahanan belitan rotor lilit ini. Dalam kondisi normal, sikat karbon yang berhubung dengan cincin seret tadi dihubung singkat. Tiap motor induksi yang menggunakan rotor lilit ini dikenal dengan sebutan motor induksi spliring atau motor induksi rotor lilit. Dan ada prinsip kerjanya untuk secara umumnya, yaitu jika lilitan stator dihubungkan pada sumber tegangan 3 fasa, maka pada lilitan stator akan terjadi flux, medan magnet putar. Pada rotor terdapat lilitan, sehingga berdasarkan percobaan Faraday, pada lilitan rotor tersebut terbentuk gegel induksi. Lilitan rotor motor induksi biasanya dihubung singkat dengan rotor sangkar. Maka pada rotor tersebut akan mengalir arus yang cukup tinggi sesuai dengan percobaan Lorentz. Maka pada lilitan rotor terbentuk suatu gaya yang dapat memutar motor. Lalu putaran motor selalu mempunyai arus yang sama dengan arah putaran medan magnet stator. Di dalam kenyataannya bahwa putaran rotor lebih rendah dari putaran medan statornya. Selisih putaran rotor dengan jumlah medan statornya disebut slip. Jika dua belitan pada masing-masing
fasa dililitkan dalam arus yang sama sepanjang waktu, medan magnet yang dihasilkan oleh setiap fasa akan tergantung pada arus yang mengalir melalui fasa tersebut. Jika arus listrik yang melalui fasa tersebut adalah 0 atau 0, maka medan magnet yang dihasilkan akan 0 pula. Jika arus mengalir dengan harga maksimum, maka medan magnet berada pada harga maksimum juga. Karena arus yang mengalir pada sistem 3 fasa mempunyai perbedaan 120 derajat, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan mempunyai perbedaan sudut sebesar 120 derajat. Ketiga medan magnet yang dihasilkan akan membentuk satu medan yang beraksi terhadap rotor. Untuk motor induksi, sebuah medan magnet diinduksikan kepada rotor sesuai dengan polaritas medan magnet pada stator. Karenanya, begitu magnet motor stator berputar, maka rotor juga akan berputar agar bersesuaian dengan medan magnet stator. Oke, di sini ada konstruksi dari motor induksi, yaitu berputar. Ya, di sini ada gambar pertama, itu adalah ketika arus pada kabel menghasilkan flux, maka terjadinya putaran. Dan ini adalah skemanya. Dan lalu yang gambar kedua adalah ketika perputaran dan magnet akibat arus 3 fasa pada rangkaian. Dan yang gambar ketiga ini adalah gaya akibat flux pada stator dan rotor. Oke, mungkin cukup dulu presentasi melalui PPT. Langsung saja saya ke simulasi di MATLAB. Sebelumnya saya sudah menyimpannya di sini. Oke, di sini sebelumnya mengenai rangkaian, saya kemarin itu sudah mendapatkan lewat dari YouTuber asal India ya. Jadi kemarin tuh sempat terjadi lebih banyak kesalahan di dalam program ini, tapi alhamdulillah sudah saya perbaiki. Jadi langsung saja, di sini ada 3 fasa source, yaitu sumber 3 fasa, sini sebagai sumbernya. Dan untuk parameternya sendiri sudah pasti menggunakan swing, dan juga ada frekuensinya 50 Hz. Dan selanjutnya di bagian asinkronus mesinnya sendiri, untuk konfigurasinya menggunakan WON, dan mechanical inputnya berupa torque Q, TM, dan reference frame-nya dari rotor. Dan untuk parameternya sendiri bisa dilihat, di saya menggunakan 1845E plus 04 450 dengan rasio voltage-nya 1. Oke, sini selanjutnya ke load flow. Oke, selanjutnya sini ada, saya menggunakan 6 RMS, yang mana setiap 2 RMS ini terhubung dengan power measure. Nah, dan power measure-nya sendiri mempunyai 50 Hz frekuensi untuk power measure yang pertama, dan power measure yang kedua itu juga sama, yaitu menggunakan 50 Hz frekuensinya. Untuk 4 RMS awal itu dipasangkan dengan power measure, dan 2 RMS yang dipakai itu terhubung untuk melihat tegangan dan arus. Oke, juga menggunakan power GUI dengan jenis continuous. Lalu ada 4 scope yang difungsikan untuk kita melihat nanti gelombang, dan ada 4 display juga untuk melihat nilai yang dihasilkan dari masing-masing komponen ini. Oke, mungkin itu dulu. Oh iya, di sini saya menggunakan 20 untuk TL-nya. Nanti
Coba pertama kita run untuk melihat gelombangnya. Di sini sudah bisa dijalankan, dan untuk melihat hasil gelombang kita bisa melihat di scope masing-masing yang sudah dipasang. Dan pertama-tama itu kita lihat hasilnya dulu, yaitu berupa nilai kalau kita lihat bisa dilihat dari display. Di sini nilai PA dan PB itu sama saja, tidak berubah. Dan untuk hasil dari rotor speed itu bernilai negatif. Dan untuk torsinya sendiri 19,56. Oke, langsung saja kita melihat hasil dari gelombangnya. Untuk yang pertama itu ada gelombang dari PA. Nah, di sini terlihat bahwa adanya kenaikan pada awal itu sampai 10.500 hingga akhirnya turun, dan terjadinya penyesuaian sedikit di sini untuk kestabilan ya nantinya. Dan di sini terjadi hingga detik yang kedua itu terjadinya penyesuaian ya, hingga akhirnya detik yang kedua sampai kelima itu terjadinya nilai yang stabil. Jadi intinya terjadinya kenaikan dulu, lalu terjadinya penurunan, dan yang mana disesuaikan, kemudian terjadinya kestabilan untuk dari hasil dari gelombang PA ini. Lalu untuk gelombang PB sama seperti PA juga, tetapi penyesuaiannya ini tidak terlalu banyak. Itu langsung, ini di sini kita bisa lihat tidak adanya penyesuaian, jadi langsung turun, langsung stabil sampai detik yang kelima. Lalu untuk gelombang rotor speed-nya itu terjadinya penurunan total sampai ke detik yang ke 2,5 hingga seterusnya stabil. Jadi di sini detik dari 0 sampai 2,5 itu terjadinya penurunan, hingga sampai ke detik 2,5 itu terjadinya kestabilan. Untuk rotor speed-nya. Nah, untuk torsinya itu kurang lebih juga sama seperti rotor speed-nya, akan tetapi untuk elektromagnetik terus untuk elektromagnetik torsinya ini mengalami kenaikan. Ya, meskipun adanya terjadi proses dari awal, kita bisa lihat di sini gelombangnya hingga naik sampai ke detik 2,5 juga. Nah, jadi pada detik 2,5 dan sampai 5 detik ini terjadinya kestabilan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil gelombang dari rotor speed dan elektromagnetik torsi ini mengalami penyesuaian, mengalami perubahan pada detik yang ke 0 sampai 2,5. Lalu pada detik 2,5 nantinya sampai detik yang kelima terjadinya kestabilan. Ini untuk elektromagnetik torsi. Lalu ini untuk dan ini untuk rotor speed-nya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari rangkaian motor induksi 3 fasa ini dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.